Menurut kelompok kami, terdapat dua tujuan penelitian dari artikel yang berjudul Determinant of Internet Financial Reporting in the Jordan berdasarkan Financial versus Corporate Governance. Nah, tujuan penelitiannya ini terdapat dua, yakni yang pertama, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan internet atau IFR di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Aman atau ASE yang ada di Yordania. Lalu yang kedua, tujuan dari penelitian ini yakni untuk menguji kekuatan dari penjelasan dari determinan keuangan dibandingkan dengan determinan tata kelola perusahaan atau CG terhadap IFR. Lalu teori apa sih yang digunakan untuk meneliti sebuah artikel yang berjudul Determinant of Internet Financial Reporting in Jordan ini? Nah, teori yang digunakan untuk meneliti penelitian ini yakni menggunakan teori yang berkaitan dengan transparansi pengungkapan dan praktik pelaporan keuangan, serta teori yang mendasari hubungan antara karakteristik keuangan dan juga mekanisme tata kelola perusahaan dengan praktik IFR tersebut. Nah, penelitian ini juga merujuk pada studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa transparansi pengungkapan dapat ditingkatkan melalui konten dan juga format pengungkapan internet. Yang akan dijelaskan oleh saya yaitu terkait variabel pada jurnal regresi. Yang pertama ada variabel independen, yaitu ada financial dan corporate governance. Untuk variabel dependent yaitu the determinant of internet financial reporting, dan untuk variabel control ialah Jordan. Baik, pada metode penelitian jurnal ini menggunakan 3 metode. Yang pertama, pengambilan sampel. Populasi target untuk studi ini terdiri dari perusahaan-perusahaan pemegang saham publik Yordania yang terdaftar di ASE pada akhir tahun 2011. Alasannya karena peneliti mulai mencari situs web perusahaan target untuk data variabel dependen pada bulan Januari 2013. Pada saat ini perusahaan-perusahaan tersebut belum menerbitkan keuangan pada tahun 2012, dan pertemuan perusahaan terbaru yang tersedia di situs web ASE terdiri dari panduan tahun 2011. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Data tentang variabel dependen dikumpulkan dalam 2 tahap. Yang pertama, situs web semua perusahaan target dicari di situs web Securities Depository Center atau SDC, dan dengan mesin pencarian Google untuk menentukan ketersediaan situs web atau tidak. Lalu kedua, perusahaan dengan situs web diselidiki untuk keterlibatan IFR atau variabel independen. Pada tabel 3 dalam jurnal tersebut dicatat bahwa 149 perusahaan yang merupakan proporsi 65% dari perusahaan yang terdaftar di ASE memelihara situs web, sementara 79 perusahaan atau 35%-nya tidak. Ini menunjukkan tingkat teknologi moderat yang diadopsi oleh perusahaan pemegang saham publik di Yordania. Persentase tertinggi perusahaan yang memiliki situs web berada di sektor jasa, yaitu 96%, diikuti sektor industri 60%, sedangkan persentase tersendat adalah sektor keuangan, yaitu 53%. Lalu variabel independen penentu keuangan dan CG dikumpulkan dari 2 sumber, yaitu situs web perusahaan dan panduan perusahaan terbaru yang tersedia di situs web ASE. Lalu yang terakhir ada pengukuran. Model regresi kuadrat terkecil biasa atau OLS digunakan sebagai alat statistik utama. Model pertama digunakan untuk menguji pengaruh variabel penjelas pada indeks gabungan IFR atau variabel dependen, sedangkan model 2 dan 3 digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang sama pada konten dan format variabel dependen. Selain itu, pada penelitian ini menjalankan regresi menggunakan metode two-stage least squares atau 2SLS. Regresi 2SLS ini digunakan sebagai metode estimasi alternatif ketika terdapat potensi masalah bias seleksi pada variabel independen. OLS menghasilkan estimasi parameter yang tidak konsisten karena korelasi beberapa variabel penjelas dengan kesalahan persamaan.
Di sini dua SLS digunakan dengan menggunakan variabel instrumental dari yang berkorelasi dengan variabel endogen, tetapi tidak mungkin berkorelasi dengan residual COF pada regresi tahap kedua. Model OLS ini hanya mencakup satu variabel endogen, yaitu jumlah pemegang saham. Baik, terkait hasil jurnal dari jurnal ini, yakni penelitian ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar itu juga menguntungkan dan memiliki leverage tinggi, serta pemisahan posisi ketua dan CEO, ukuran dewan lebih besar, dan lebih sedikit direktur non-eksekutif independen itu lebih cenderung menerapkan IFR atau Internet Financial Reporting. Nah, faktor-faktor seperti ukuran, likuiditas, leverage, rasio pasar terbuku, dan mekanisme tata kelola perusahaan itu dapat memprediksi EFR secara akurat. Tata Demikian pula dengan tata kelola perusahaan itu dapat terbukti lebih efektif dalam memprediksi konten dan format EFR dibandingkan dengan karakteristik keuangan perusahaan. Dari jurnal juga dapat kita lihat dengan contoh yakni terkait univariate analysis, yang dimana analisis univariate ini itu terdapat perbedaan antara variabel independen yang relevan yang berkaitan dengan perusahaan EFR dan non EFR. Itu dilakukan dan diuji hasil t-sample, yang dimana independen untuk variabel skala interval dan uji Chi-square Pearson untuk variabel skala kategori disediakan dalam tabel 7, yang dimana tabel di sebelah kanan berikut. Kemudian terdapat multivariate analysis. Nah, terdapat dua tabel hasil yang dimana pada bagian tabel yang sebelah kiri yaitu ditemukan banyak peneliti lain di Jordan bahwa ukuran merupakan prediktor penting untuk indeks IFR komposit. Jadi multivariate analysis pada tabel kiri itu terkait laporan finansialnya. Nah, kemudian tabel kanan yakni terkait corporate confidence-nya, yang dimana hasil mengenai jumlah pemegang saham itu mendukung, yang dimana menunjukkan bahwa EFR itu dipengaruhi secara positif oleh jumlah pemegang saham. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu terkait rekomendasi penelitian selanjutnya. Yaitu untuk rekomendasinya ada dua. Yang pertama yaitu mengkaji lebih dalam tentang pengaruh variabel CG terhadap IFR, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme CG memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan karakteristik keuangan. Dan yang kedua adalah meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi IFR, termasuk aspek teknologi dan kebijakan regulasi yang dapat mempengaruhi transparansi pengungkapan.